Aku mencium aroma nasi goreng yang baru saja dimasak Zahra. Terlihat begitu lezat. Semakin tidak sabar untuk melahapnya. Masakanmu membuatku candu, ujiku sambil menghirup nasi goreng panas yang masih mengepulkan sedikit asap. Orangnya nggak bikin candu, godanya sambil terkikik. Aku tersenyum tipis. Kok bisa ya? Bisa apanya? Aku menggauli perempuan di bawah umur. Zahra mendengkus kesal sambil mencubit lenganku. Is, aku udah berumur tahu. Aku terkekeh geli melihat ekspresi kesalnya. Beberapa saat kemudian, tawa kami terhenti setelah terdengar bunyi ponsel dari dalam kamar. Dret. Dreret. Bentar, aku angkat telepon dulu, ya. Zahra beranjak dari duduk. Kemudian melangkah menuju kamar. Sorot mataku mengawasi kepergiannya. Lumayan lama, aku mengetuk-ngetukkan sendokku ke piring dengan bosan. Menunggu Zahra kembali. Karena penasaran, akhirnya aku memutuskan untuk menyusul Zahra di kamar. Barangkali yang menelpon adalah Rena. Aku berdiri di depan pintu setelah sampai di lantai 2. Zahra nampak meraih ponselnya yang berada di atas nakas. Dahi wanita itu mengernyit ketika melihat nama yang tertera pada layar ponselnya. Tante? Zahra sedikit ragu untuk mengangkat panggil telepon. Manik matanya sempat menyorot ke arahku, aku mengangguk sebagai tanda agar dia segera mengangkat teleponnya. Hah, halo, Tante? Zahra, kamu sudah lupa? Tanggal berapa ini? Seharusnya suamimu sudah setoran ke Tante sejak kemarin, ucap wanita paruh baya di seberang sana yang di loudspeaker oleh Zahra. Tante nggak tahu diri, ya? Zahra mengepalkan tangan kesal. Suamimu sudah berjanji membayar pajak balas budi kepada Tante setelah menikahi kamu, Zahra, ucap Tante Susi enteng. Gak punya otak? Anda sudah merampas semua hartaku bertahun-tahun, sekarang masih mau ngerampok lagi. Zahra tampak kesal setengah mati. Perjanjian tetap perjanjian, Zahra. Gak sudi. Sebentar lagi kalian akan aku usir dari rumahku, teriak Zahra kesal. Dasar keluarga benalu, tak tahu malu. Aku menghela napas kasar mendengar perdebatan mereka lewat telepon. Bilang saja, aku akan transfer 60 juta hari ini, sesuai janjiku. Perempuan itu menoleh ke arahku. Pak Erwin, aku akan transfer 60 juta. Tapi Pak, kebutuhan ekonomi kita sebulan tidak sampai segitu. Sayang uangnya kalau cuma dikasihkan ke keluarga benalu. Lirih Zahra menjauhkan ponselnya agar tantenya tidak mendengar apa yang diucapkannya kepadaku. Demi ketenangan hidup kita berdua, jawabku tak mau ambil pusing. Zahra menghela napas kasar. Is. Tut. Zahra mematikan ponselnya lalu melemparnya asal ke atas kasur. Aku kembali tersenyum kemudian duduk di sebelah Zahra. Jangan sedih, godaku. Nanti uang kita habis gimana? Aku terkekeh. Kalau kamu khawatir besok kita nggak bisa makan, berarti kamu sudah menghina Tuhan. Zahra menyorotku dengan wajah sendu. Kalau kamu khawatir dengan susahnya hidup, berarti kamu sudah menghina Tuhan secara tidak langsung. Tuhan nggak pernah tidur, Zahra. Tuhan selalu ada untuk membantu kita. Semua yang kita hadapi itu sudah ketetapan dari Tuhan. Selama kamu menjalani hidup, hidup ini tidak akan ada tenangnya. Tapi, percayalah Tuhan selalu berada di dekat kita. Aku mengelus-elus pipi Zahra dengan kelima jari. Di mana kebahagiaan kita nanti? Tentu saja di surga nanti.
Makanya kita perlu sabar menjalani hidup, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Surga itu diibaratkan adzan maghrib saat bulan puasa. Nikmat berbuka puasa setelah menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Kenikmatan itu memang perlu ditahan agar lebih terasa nikmat lagi. Zahra manggut-manggut. Aku tersenyum simpul. Semua yang ada di dunia ini hanya tipuan. Seperti Fata Morgana, semakin kau kejar semakin kau rakus, semakin kau telan semakin kau haus, tidak akan ada puasnya. Pada akhirnya kita akan tetap mengeluh, walaupun apapun yang semuanya kita mau, sudah terwujud. Lagi pula saya sudah pernah bilang, jangan membicarakan soal uang di depanku. Hartaku tidak akan habis walaupun kamu pakai buat bikin rumah mewah satu komplek. Aku terkekeh. Terus kapan Pak Erwin membantu saya mengusir mereka dari rumahku, cicit Zahra. Nanti kalau kamu berhenti manggil saya bapak. Saya suamimu Zahra, seharusnya kamu bisa lebih romantis kalau panggil suami. Zahra berdecak kesal. Mengalihkan pandangannya ke arah lain. Gak usah sedih, kita main ke panti asuhan kamu aja, yuk. Aku memegang kedua pundak Zahra. Zahra menoleh dengan antusias. Beneran, Pak? Ayo. Aku udah lama juga nggak pernah ke panti. Zahra langsung beranjak dari duduknya, kembali menuju ke ruang makan untuk melanjutkan sarapan. Wanita itu memang memiliki panti asuhan yang ia kelola sendiri. Zahra sangat menyayangi mereka. Terlihat dari binar-binar di wajahnya ketika menceritakan soal kelucuan anak-anak panti. Ya ampun Zahra, sekarang kamu berhijab, sambut Bu Anti, pengurus yayasan panti asuhan milik Zahra, saat menyambut kedatangan kami. Zahra mengenakan gamis berwarna hitam bercorak pink. Sementara aku, mengenakan kemeja hitam polos dengan celana formal khas pegawai kantor. Alhamdulillah, Bunda, jawab Zahra tersenyum kemudian memeluk Bu Anti. Mereka terlihat sangat akrab. Ini pacar kamu? Tanya Bu Anti setelah melepas pelukannya sambil meneliti penampilanku penuh rasa kagum. Ini suamiku, Bunda. Zahra tersenyum kikuk. Bu Anti terlihat kaget. Ya ampun, kamu sudah menikah? Kenapa nggak kabar-kabar? Maaf, ceritanya panjang. Nanti aku ceritain. Anak-anak mana, Bun? Tanya Zahra mengalihkan pembicaraan. Oh, sebentar. Ya, Bunda panggilin dulu. Bu Anti mengangguk, meski masih terlihat penasaran. Mungkin, perihal pernikahan kami. Anak-anak, Kak Zahra datang, teriak Bu Anti. Sesaat kemudian ada banyak anak-anak kecil dan beberapa anak-anak yang seumuran dengan Zahra berhamburan keluar untuk memeluk Zahra. Mereka terlihat ceria ketika menyambut kedatangan Zahra. Aku tersenyum simpul melihatnya. Zahra anak baik. Aku menoleh saat Bu Anti membuka suara. Wanita parubaya itu tersenyum saat melihat anak-anak menarik Zahra untuk bermain bersama mereka. Saya bersyukur panti asuhan ini tidak ikut jatuh ke tangan pamannya yang kejam itu. Panti asuhan ini satu-satunya peninggalan yang dikelola oleh anak kandung Setiawan sendiri. Aku mencermati cerita Bu Anti dengan seksama. Setelah meninggalnya Pak Setiawan dan istrinya dalam sebuah kecelakaan tragis. Hak asuh Zahra sebagai anak yatim jatuh ke tangan pamannya, Pak Aji. Bu Anti menghela napas kasar. Namun, bukannya merawat anak yatim piatu sekelas Zahra dengan baik, mereka justru bertindak semena-mena kepada Zahra. Aku termenung mendengar penjelasan dari Bu Anti.
Tak hanya itu, mereka merampas semua harta yang sah menjadi milik Zahra sebagai ahli waris. Mereka memperlakukan Zahra dengan tidak baik sejak kecil. Mereka tidak pernah menyayangi Zahra sama sekali. Bu Anti menyeka peluh yang merembes ke pipinya. Zahra tidak pernah diizinkan kemanapun selain ke sekolah dan ke panti ini. Mereka takut jika Zahra bilang macam-macam. Aku menyelipkan kedua tangan ke dalam saku celana. Kasus ini bisa diseret ke jalur hukum. Masalahnya tidak ada yang bisa membantu Zahra untuk saat ini. Kami semua dibuat bungkam dengan ancaman-ancaman dari Pak Aji. Zahra juga tidak bisa berkutik karena pergerakannya di rumah itu terus dieksploitasi. Siapa pengacara pribadi keluarga Setiawan? Tanyaku dengan suara berat. Bu Anti terdiam cukup lama. Saya kurang tahu, Mas. Kita harus mencari pengacara pribadi Tuan Setiawan untuk merebut harta Zahra kembali, tuturku. Tidak semudah itu, Mas. Kenapa? Tanyaku sambil melirik ke arahnya. Pak Aji adalah orang yang sangat licik. Bahkan, ucapan Bu Anti terhenti. Beliau tampak ragu-ragu. Apa? Tanyaku penasaran. Bahkan yang merencanakan pembunuhan atas Pak Setiawan adalah beliau. Aku tersentak. Dari awal, tujuan beliau memang menguasai harta Pak Setiawan. Kedua tanganku terkepal. Ini semua memang tidak bisa dibiarkan. Beliau menggunakan segala cara untuk menyingkirkan Pak Setiawan, lanjut Bu Anti. Saya curiga, kalau keluarga Pak Aji sudah mengganti surat wasiat ahli waris, harta gonogini Pak Setiawan. Tanganku semakin terkepal kuat. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku mengumpulkan banyak orang untuk menelusuri riwayat hidup Pak Setiawan. Guna menemukan siapa pengacara pribadi almarhum Pak Setiawan. Surat wasiat dan pembagian hak ahli waris itu harus segera diselesaikan. Sebelum keluarga Pak Aji mengambil alih semuanya. Zahra tidak tahu siapa pengacara pribadi ayahnya. Karena sejak kecil dia tidak pernah diizinkan kenal oleh orang terdekat Pak Aji. Bahkan Zahra dikurung di dalam kamar ketika Pak Aji menggelar sebuah acara di rumah. Hartaku memang banyak, tidak akan habis walau digunakan foya-foya anak cucu kami di masa mendatang. Hanya saja kekejian keluarga Paman Aji sedikit menyakiti perasaanku. Sebagai suami Zahra, aku merasa bertanggung jawab atas ini semua. Meski harta keluarga Zahra tidak ada setengah dari gajiku. Aku melirik ke arah Zahra yang melamun di sebelahku. Mungkin sedang sibuk berpikir siapa pengacara yang paling dekat dengan keluarganya. Pandanganku kembali beralih ke depan. Ke arah jalan raya. Yang jelas, aku menyadari satu hal. Apakah aku mulai benar-benar mencintai Zahra? Bab 26. Hayo, kamu harus bayar uang sewa. Gak mau, ah. Rena mengerucutkan bibir. Gak boleh curang kamu kan, udah berhenti di tanah milik papa. Papa kan, udah jadi pejabat bank, kenapa masih minta uang rakyat? Rustam menggeleng. Ini sudah peraturan, Rena. Bodoh amat. Cepat bayar uang sewanya. Itu papa udah bangun hotel di situ. Papa di penjara dulu tapi, Rena terkikik. Oh, no. Papa nggak dapat kartu masuk penjara. Papa juga nggak berhenti di petak, masuk penjara. Papa nggak ngelakuin pelanggaran. Rustam mendengus. Wus, ada gempa. Rena mengacak-ngacak monopoli di hadapannya hingga berserakan. Kemudian berlari kabur sebelum Rustam menangkapnya. Ini anak kalau main selalu curang, ya, dengus Rustam sambil terkekeh.
mengejar Rena dan melemparinya dengan bantal yang terdapat di sofa. Rustam ikut tertawa saat mereka saling melempar pukulan dengan bantal yang ada di sofa. Tentu saja Rustam memelankan pukulannya untuk Rena. Tidak seperti Rena yang memukulinya sekuat tenaga. "Iya, aku kutuk papa jadi monyet," jerit Rena saat bantal yang ada di tangannya melayang ke udara setelah ditepis Rustam. Rustam menyeringai, kemudian menangkap tubuh mungil Rena lalu menggelitikinya. "Ah aduh, ampun pak, geli ih." Rena meronta-ronta, ingin melepaskan diri dari Rustam yang menggelitiki tubuhnya sambil tertawa. "Mama pulang." Suara itu menghentikan tawa mereka berdua. Rena melepaskan diri dari cengkraman Rustam kemudian melompat turun dari sofa dan berlari menghampiri Viola. "Mama!" teriak Rena melompat ke pelukan Viola. Viola baru saja pulang dari arisan. Rena selalu berubah manja jika bersama Viola. "Main apa tadi sama, Papa?" tanya Viola sambil membelai rambut Rena. "Main tikung-tikungan," sindir Rena ketus. Kemudian menggeliat manja di gendongan Viola. Viola mengernyit kemudian tersenyum. "Ada-ada aja kamu ini," ucapnya gemas. Rustam merasa tersindir dengan ucapan Rena barusan. "Udah makan belum, Mas?" tanya Viola kepada Rustam yang masih terduduk di sofa. "Belum, lapar banget nih." Rustam menepuk-nepuk perutnya. "Ya udah makan di luar aja, yuk." "Di restoran." Rustam mengganggu. "Boleh." "Sayang, kamu mandi, ya?" ujar Viola kepada Rena. "Emangnya mama habis menang arisan, ya?" tanya Rena sambil memainkan rambut panjang Viola. "Menang, gak menang kita juga bisa ke restoran kapan aja, sayang." Viola menggendong Rena menaiki tangga untuk menuju ke kamarnya. "Dulu waktu sama Papa Erwin, Mama gak pernah ngajak ke restoran," celoteh Rena polos. Viola terdiam. Entah kenapa pertanyaan itu membuat Viola teringat dengan sosok tersebut. "Aku kangen sama Papa, Ma," rengkek Rena sambil memukul-mukul pundak Viola. "Huf, kumat." Viola menghela napas kasar. Porsi bertemu Erwin seminggu sekali memang sangat tidak memuaskan bagi Rena. Viola juga tak mungkin mengizinkan Rena ikut dengan Erwin, karena Zahra masih di bawah umur untuk mengurusi Rena yang bandelnya minta ampun. "Rena, pengen ketemu sama Papa, Ma." Rena menutupi wajahnya dengan telapak tangan sambil terisak. "Rena," tegur Viola. "Cepatan mandi sana, kita mau jalan-jalan." Tidak ada cara lain bagi Viola membujuk Rena, selain melakukan hal-hal yang disenangi anak itu. Rena memang sering sekali rewel jika rindu dengan ayahnya. "Rena nggak mau, kalau nggak ketemu Papa." Rena menggeleng sambil menyeka ingus yang ada di hidungnya. "Nanti kita mampir ke Timezone, gimana?" Rena menggeleng. "Nonton bioskop?" Rena menggeleng. "Kita beli mainan yang banyak?" Rena menggeleng. "Besok gak usah sekolah, liburan ke pantai." "Gak mau," dengus Rena sebal. "Rena mau ketemu Papa." Viola menghela napas. Berbagai upaya selalu Viola lakukan untuk membujuk Rena agar tidak mengingat-ingat lagi ayahnya. Sampai-sampai membuat Viola merasa frustasi dengan Rena yang keras kepala. Memangnya siapa yang bisa melawan rindu? Jangankan anak kecil, orang dewasa saja bisa gila gara-gara rindu. Zahra terus merengek-rengek kepada suaminya untuk diberikan pekerjaan. Ia ingin mempunyai kegiatan positif daripada hanya menganggur di rumah.
Erwin bingung memberikan tugas apa kepada Zahra. Ia tidak ingin perempuan itu mengerjakan sesuatu yang sulit dan melelahkan. Karena itu Erwin tidak mengizinkan Zahra menjadi karyawan di perusahaannya, atau menjadi bu bos yang menghandle banyak pekerjaan. Erwin tidak ingin Zahra pusing dengan segala kesibukan kantor yang memuakkan. Akhirnya pria itu memiliki ide untuk membuat rumah makan sederhana untuk kegiatan Zahra. Kebetulan perempuan itu suka memasak. Bekerja sambil menyalurkan hobi, kelihatannya sangat menarik. Untuk masalah laku tidaknya, Erwin bisa membayar banyak orang untuk memesan makanan Zahra. Tidak masalah, demi menyenangkan hati istrinya. Rumah makanannya mau dikasih nama apa, Pak? Tanya Zahra yang tengah sibuk meracik bumbu-bumbu untuk dibuat sambal. Apa ya? Erwin tampak berpikir. Pria itu kini sedang duduk sambil mengamati istri dan dua pegawainya yang sedang memasak. Ya, dia memperkerjakan dua karyawan sekaligus. Sekali lagi, hal itu Erwin lakukan hanya untuk menyenangkan hati Zahra. Rumah makan sederhana? Zahra memberi saran. Jangan terlalu pasaran, tolak Erwin. Bagaimana kalau kita namain rumah makan selingkuh? Dua pegawai yang sedang menggoreng daging ayam langsung tergelak. Pun, juga dengan Zahra yang tidak bisa menahan tawanya agar tidak meledak. Erwin mengernyit. Kenapa? Lucu. Masak namanya ayam geprek selingkuh? Zahra memegangi perutnya yang sakit karena terlalu lama tertawa. Emangnya kenapa? Bukannya itu keren? Erwin menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, karena menjadi bahan tertawaan. Mungkin maksudnya bapak biar ayamnya aja yang selingkuh, Mbak Zahra jangan, sahut salah satu pegawai sambil terkikik, kemudian meniriskan ayam di wajan penggorengan. Zahra terkekeh. Itu sih pengalaman kamu, Pak, diselingkuhin. Jangan suka mengungkit-ungkit masa lalu gitu dong, ledeknya. Oh, jadi Mbak Zahra pernah selingkuh, tanya Fitri, salah satu pegawai Erwin. Bukan, dulu dia diselingkuhin sama istri tuanya. Zahra terkikik. Erwin langsung menjawar telinga Zahra. Jangan suka mengungkit-ungkit masa lalu. Oh, Mbak Zahra istri muda, ya, ucap Fitri lagi. Vina langsung menginjak kaki Fitri, memberi kode bahwa Fitri sudah lancang kepada bosnya. Ayam geprek selingkuh, itu artinya dalam. Erwin kembali membuka suara. Penjir, dalam, sahut Vina. Yaneh banget, Pak. Kenapa nggak dinamain rumah makan Renata Sivilia aja? Nama anak kamu, Pak. Timpal Zahra kembali memberi saran. Kasihan Rena, dijadikan nama warung. Erwin memberengut. Mending rumah makan selingkuh aja, lanjutnya sambil menyunggingkan seulas senyum. Emang artinya apa sih, Pak? Zahra penasaran. Gak ada artinya. Tapi, maksudnya ini akan menjadi perselingkuhan pelanggan paling indah dan paling halal. Kalau ada orang lapar tapi mau makan masakan istrinya malas karena bosan atau sebagainya, solusinya adalah selingkuh di warung ini. Warung ini akan menjadi warung yang menghalalkan perselingkuhan. Bukan perselingkuhan antar pasangan lo, ya, tapi perselingkuhan cita rasa pelanggan yang kurang pas dengan masakan rumah. Mereka harus mengajak keluarga mereka untuk menyelingkuhi menu masakan di rumah dengan makan di sini. Fitri dan Vina melongo sambil bertepuk tangan. Kenapa kalian tepuk tangan? Erwin mengernyit. Ah, enggak, Pak. Mereka tampak kikuk. Kemudian kembali bergegas melanjutkan pekerjaannya. Yaudah deh,
Terserah Bapak aja, jawab Zahra yang masih sibuk membelinda sambal. Aku pesen bandarnya dulu. Erwin tersenyum tipis. Tak lama itu, ponsel Erwin berdering. Pria itu langsung buru-buru mengangkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, Rena kangen. Tubuh Erwin langsung membeku seketika. Rasa rindu yang menggerogoti hatinya perlahan berubah menjadi rasa sakit dan penyesalan. Erwin seolah tidak terima jika semua orang tersiksa dengan rasa itu. Aku akan ke sana nanti malam. Rena sekarang di mana? Aku mau ngomong. Bersambung.